Oke, selamat datang di Lama FT Auto. Dan kali ini lagi di Istana Jaya Motor ya. Pengen mengulas ini nih, Toyota Rush Facelift. Percaya nggak nih? Kalau tipe ini ya, dia juga udah keyless. Tapi percaya nggak kalau ini adalah tipe G, tipe yang rendah gitu, tipe di bawahnya lah ya. Percaya nggak? Ini kalau dari depan sih mungkin kalian nggak percaya, ya, bener kan? Kalau dari depan nggak percaya, tapi sebenarnya ketahuan dari peleknya. Dia sudah peleknya berbeda. Kalau tampilannya untuk yang tipe G ini memang dia nggak banyak chrome. Dia memang di sini listnya nih ya kayak chrome gitu tapi warna hitam gini, bagus nih. Kalau yang 2023 nih demen saya. Jadi nggak bikin silau ya, bagus. Dan dia ada aksen silver juga ya. Dia pajaknya panjang sampai Agustus ya 2026 ya. Platnya sih 28 ya, bagus. Open price mobil ini tuh di harga 220 juta ya. Apalagi lagi bawa bulan Ramadan nih, apalagi yang mau mudik ya, nyari budget punya duit budget lebih 300 juta gitu ya. Ya beli mobil ini aja itu, apalagi buat bawa mudik keluarga nih, asik banget ya tipe G begini ya. Juga sudah menggunakan yang LED ya untuk yang facelift ini, walaupun sisanya sih masih bohlam ya, fog lampnya juga masih bohlam. Tapi udah oke banget ya si Rush ini ya tahun 2023 ini. Bahas mesinnya ya, karena mesinnya dia sama ya, 1500 juga si Toyota Rush ini ya. Mesinnya sama 1500, sama kayak tipe TRD juga sama ya. Jadi kita nggak perlu bahas karena sama mesinnya, yang bilang badak juga ya, dan RWD ya. Dan tampilan sampingnya untuk yang tipe G memang dia mempunyai pelek yang seperti ini ya. Peleknya beda ya, kalau sama tipe TRD itu ya sebenarnya sih beda di tampilan aja. Tapi kalau untuk ini memang jadi lebih bagus sih, emang itu pendapat saya. Dan dia ada tulisan dual VVT-i karena mesinnya dual VVT-i. Untuk yang ini dia ada lampusannya ya, lampusan LED di spion, walaupun belum ada blind spot monitoring ya. Dia handle udah ditambahin aksesoris bawa bapak begini ya. Aslinya dia mah handle warna body, pilarnya juga ada warna hitam ya. Ini karena mobilnya hitam jadi kayak nyatu warnanya, padahal ini hitamnya beda. Tapi kalau rem belakang sih dia tromol ya, masih tromol remnya. Di rem belakang masih tromol. Dan dia rem depannya sih sudah cakram ya untuk si Toyota Rush ini ya. Dan saya suka kalau Rush itu yang ini tuh adalah tangki kanan. Ya, saya suka tangki kanan ya. Saya suka tangki kanan. Saya suka tangki kanan. Enak ya tangki kanan. Nah, ini dalamnya nih tipe G ya, walaupun masih full plastik. Dan dia kalau mau ketiga sih watas tumble doang tuh. Bangkunya lagi terlipat. Gila, 220 juta udah dapat SUV nih. Enak nih kalau buat mudik nih. Kalau tampilan belakang Rasma, kalau yang tipe G ini enggak yang banyak macam-macam krum-kruman tuh, enggak sih, beda sama TRD. Kalau TRD tuh emang sebenarnya kan tipe G yang ditambahin kalau tampilan ya, itu kalau pendapat saya. Tapi memang bener ya, clean banget emang kalau tipe G ini, emang saya suka emang ya, saya suka banget. Dan dia tetap ya udah ada defoggernya. Nah, lampu belakangnya sih udah semi-semi LED ya, bagus. Sisanya masih bohlam. Di tipe G ya, tipe yang paling rendah dari si Toyota Rush. Dan dia ada kamera sensor parkir ya. Ya, bener kan?
Tetap wiper, jadi kita nggak perlu nambahin spoiler nih, enak nih. Antena model shark fin, dia ada roof rail juga ternyata. Saya suka sih emang kalau ngeliat si siapa ngeliat si Ras ini ya, gagah sih, emang gede banget. Buka bagasi, ya memang sih bagasinya belum elektrik ya, belum yang tailgate gitu, ya nggak masalah sih, mobil kan fungsinya. Nah, nih kalau bangkunya terlipat seperti ini ya, dan dia bagusnya pelipatannya dia itu 50-50 ya, jadi enak nih kalau kalian mau bawa barang nanti buat mudik nih atau enggak. Ya sebenarnya kalau masih luas juga sih, kalau misalkan bangkunya kita iniin masih lega juga sebenarnya. Tuh, ya kan lega kok, bisa naruh 2 koper ya. Tuh bisa naruh 2 koper juga kalau kalian pengen banget masukin barang-barang bagasi ya di sini. Ya memang baris ketiga ini memang yang cocok duduk-duduknya tuh anak kecil, tengah tingginya kurang dari saya gitu kan. Saya kan 182. Tapi emang nggak apa-apa sih, belum yang elektrik ya. Kalau mau masuk baris ketiga tadi kan bangkunya udah saya naikin ya. Enak sih, tinggal one touch tumble aja nih. Enak banget ya. Langsung memudahkan ke baris ketiga, tapi saya nggak masuk sempit. Dan nih masih mulus ya, masih keren, masih enak banget ya. Tuh double blowernya ya persis sih kayak double blower Avanza ya, iyalah, namanya juga satu merek. Bola apa baca tuh tanggalan seatbelt baris ketiga itu ya, apa yang duduk di tengah sini nih maksudnya. Jadi yang buat di tengah sini kalau baris ketiga masih seatbeltnya mah di situ tetap. Tapi emang sih ya ganteng banget, gagah emang si Ras ini. Biasanya dia ada tombol ya kalau untuk Ras ini ya, harusnya ya. Tapi tetap harus pakai kunci ya. Karena juga tipe G ya, wajar sih. Jadi tombolnya mungkin ketutup apa gimana. Tapi ya wajar lah. 220 juta kok. Tapi ini udah bagus banget sih emang. Saya pengen banget emang mobil kayak gini. Gagah cuy. Gagah banget ya. Menyalain dulu. Wah, kilometernya ternyata masih low ya. Tuh, 37.000. Luar biasa. Ya. Masih halus banget nih plastiknya itu. Wih, kalau kalian buat jalan-jalan sama keluarga ini, buat nanti mode mudik nih, keren banget. Dan dia kalau yang facelift udah ada pemberitahuannya nih, tuh tanggal genap nanti itu ketahuan. Jadi ini mobil platnya apa nih, ganjil apa genap. Kalau genap ya pasti harus kita tahu nih tanggal genap, tanggal ganjil udah dikasih tahu ya. Nah, saya dulu coy. Gila, berasa kayak aroma baru banget ya. Ya, anjrit, lampunya lagi. Sebenarnya ini masih bagus banget loh. Tahun 2020 ya. Keren banget emang nih si Toyota Rush ini yang dulu yang punya nih ngerawatnya bagus ini. Nah, dia memang Rush, dia punya memori, jadi ya bisa dibilang nih buat menyimpan mode. Nah, kalau mode 1 dari itu kita langsung ke mode 1 aja, misalnya nih kita udah matiin nih, langsung aja mode 1 itu udah nyala dia. Nah kayak gitu ya. Tapi memang sayangnya juga tidak ada posisi ya AC. Emang sih harganya udah 220-an juta ya, tapi memang dia sayangnya sangat disayangkan. Kenapa ya? Ternyata bukan di Avanza aja, di Toyota Rush seperti ini juga sama aja yang harganya udah di atas 200 ya. Ya ini pendapat saya aja, karena sebenarnya penting loh kalau yang namanya posisi AC nggak harus hadap belakang doang. Kira-kira mah di low MPV doang, ternyata di low SUV juga ya. Apa karena low-nya itu kali ya? Beda kalau di si Land Cruiser ya, iyalah beda. Atau nggak di Fortuner ya beda lah ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi enak sih ada memorinya kalau untuk kelas ini, kalau di Avanza ya nggak ada. Dia ini layarnya sudah memakai yang 9 inci atau 10 inci gitu ya, udah yang bagus ya. Ini menunya apa aja sih? Menunya lengkap ya,
keren, udah bisa Android Auto juga lagi, jadi bisa Apple CarPlay juga, mantap lah pokoknya. Remnya masih model rem tarik, AT-nya masih AT yang biasa tuh, masih halus banget ya, masih halus banget ya, tuh masih halus, masih enak ya, masih enak banget, masih enak banget. Jadi benar-benar masih AT-nya ini masih halus banget ya, masih benar-benar kayak berasa mobil baru ya. Kilometer juga 37.000 doang. Dan lampunya memang dia ini sudah cukup terang loh. Tuh LED cuy. Keren, tapi ini saklarnya udah terintegrasi nih fog lamp nih, ya. Saklarnya. Ini start stopnya bagian sini, ini ada VSC-nya, ini ada start stop ya atau idling gitu ya, start stop system gitu kayak di motor gitu. Power window memang autonya hanya pada posisi driver tok ya, tapi ya dia ini spionnya juga udah elektrik kita udah tipe G. Tapi apakah window lock ini dia kalau kita ini bener dia masih bisa kendali, tapi memang untuk yang driver doang, tapi kalau untuk ini nggak bisa juga ternyata, harus kekunci juga. Sebenarnya nggak disayangkan banget sih ya. Sebuah power window ini kalau ada window lock ini emang harusnya kuncinya pas di bagian utamanya ya. Kenapa dia di bagian supir juga harus kunci gitu ya? Oke sih memang ini kebuka ya, tapi ini kenapa gitu? Ternyata di low SUV juga seperti itu ternyata. Sayang banget ya. Dan dia masih yang manual begini, belum ada tombol ya, belum ada tombol, dia nggak bisa dibuka juga lagi ternyata. Namanya juga low SUV ya, mungkin ya seperti itu. Tapi ini kayak dibikin kayak pakai kulit tuh, tapi ini cetakan doang nih, gila ya. Tapi emang cakep sih asli nih. Kalau kalian nih budget ya, ini mobil harganya 220 juta, kalian siapin budget aja kalau misalnya ada 300 juta gitu. Karena kenapa saya bilang pasti lebihin, karena mobil itu pasti baik perawatannya, nggak hanya kalian asal beli aja. Tapi enak nih, udah tombolnya ya. Tuh ban radio ini enak banget nih, sumpah mantap banget. Dia colokan 12 volt di sini ya, outlet ya, tempat penyimpanan ya. Tapi emang ya jujur sih, sekelas ras gini mah ini udah nyaman banget sih emang asli. Pengen sih punya ya. Emang ganteng banget sih, emang gagah, nggak bohong. Nggak ada kacanya ternyata, kalau sebelah kanan cuma cut holder doang. Tapi udah naik TV Dynamic View, mantap sih emang sih ya. Masih kayak baru banget cuy ya. Ini kayak harus cepet tayang nih kayak nih, jangan lama-lama nih, soalnya nih mobil baru banget nih. Biar langsung ngasih nomor yang ada di Istana Jaya Motor nih, biar langsung kalian lihat nih mobilnya nih yang bisa saya ulas nih. Gila ganteng banget cuy ya. Oke, itu aja videonya kali ini ya. Ternyata mobilnya platnya ganjil. Oke, itu aja videonya untuk Toyota Rush tipe G ini. Apalagi udah mau lebaran ya, kalian mau persiapan mudik ya, langsung aja menghubungi tadi nomor yang di awal ya, udah saya kasih. Atau enggak kalau kurang ada di deskripsi. Atau enggak langsung datang aja ke Istana Jaya Motor yang ada di Gading Serpong. Ini mobil gila, masih bagus banget, masih berasa kayak baru ya, tahun 2022 atau 2023 tuh, saya agak lupa sedikit. Dengan harga 220 juta aja udah bawa pulang nih mobil yang bisa dibilang nih badak ya, si low SUV yang sangat badak dan siap buat mudik ya bersama keluarga tercinta ya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga kalian juga makin betah nonton konten saya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe dari lama. Mudah-mudahan bisa kembali lagi nonton ya dengan video saya ini. Terima kasih.